sebagian nas dalil yang berbicara tentang amar ma'ruf nahi munkar. Qala rahimahullahu ta'ala faqad jaa fil haditsil masyhur. Sungguh telah datang dalam hadis yang populer, yang kita semua ngerti, yang sebagian kita mungkin sudah pada tahu. Min riwayati Muslimin, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran. Di sini ra'a, melihat. Apakah orang yang mengingkari kemungkaran itu syaratnya harus melihat? Kalau nggak lihat cuma dengar doang, berarti nggak usah diingkari. Baik, ro'a, melihat, itu namanya apa? Ainul yaqin. Melihat dengan keyakinan. Artinya siapa yang ingin mengingkari kemungkaran, dia harus tahu yang diingkari adalah kemungkaran yang betul-betul mungkar. Kalau kayaknya deh, itu nggak bisa diingkari. Gimana kita mau ngingkari? Sementara orang yang akan kita ingkari, objek yang akan kita ingkari, belum tentu mungkar. Kalau kita coba-coba untuk mengingkari sesuatu yang belum pasti mungkar, nanti kita akan dituduh dengan mustajil, orang yang tergesa-gesa. Ada orang main catur, serius banget. Wah, judi, mesti taruhan. Bisa nggak kayak gitu, Pak? Ya nggak bisa. Datengin dulu. Wah, kelihatan duit ngegeletak tuh taruhannya. Ini ada indikasi ini taruhan, baru diingkari. Gitu caranya. Jangan orang lagi main catur, manyun, diangkat. Wah, ada duitnya nggak? Wah, berantakan caranya. Ini ngajak tempur. Bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi ngajak ribut. Jadi harus dipastikan dulu. Harus dipastikan dulu. Karena itu bunyi hadisnya man ro'a. Siapa di antara kalian yang melihat? Melihat di sini masuk pada mendengar. Mendengar sampai seolah-olah dia melihat. Bisa juga diartikan seperti itu. Man ro'a minkum mungkaran, tapi secara zahir ini adalah mata. Ilmu lewat mata. Siapa di antara kalian yang melihat langsung adanya suatu hal yang munkar, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya rubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Ini tahapannya, dengan tangan. Bapak ngelihat anaknya melakukan hal yang mungkar, ambil tangannya. Kenapa? Si bapak mampu, punya sultan, dia punya sultah, punya kekuatan. Fa in lam yastati', tapi kalau dia nggak punya kekuatan, anak orang, bahkan mungkin orang yang lebih besar, nggak mampu untuk merubah dengan tangannya, fabilisanihi, maka dengan lisannya, nasihati, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Fa in lam yastati', kalau dia nggak sanggup mengingkari kemungkaran dengan lisannya, mau ngomong pakai wuh, fa biqalbihi, maka ingkarilah dengan hati. Saya nggak setuju kayak gitu. Saya nggak suka, nggak sependapat dengan itu. Tapi apa boleh buat? Wadzalika ad'aful iman. Yang demikian adalah tanda lambang keimanan yang paling rendah. Iman yang paling lemah. Ketika iman itu melemah, dia nggak sanggup menasehati saudaranya, apalagi mengingkari dengan tangannya. Dia pegang tangannya, dia tahan saudaranya dari perbuatan mungkar. Kalau dia mampu, ya bagus. Kalau nggak mampu, ya sudah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kadar kekuatan kalian. Wa fi haditsin akhar, disebutkan dalam hadis yang lain, afdalul jihad, seutama-utama jihad, kalimatu haqqin, adalah kalimat yang benar, kalimat yang hak, inda sultanin jairin, di sisi pemimpin yang jair, bermaksiat, zalim,
Itu sebenar-benar jihad. Dia datangi rumahnya, dia dialog sama pemimpin tersebut. Kamu zalim, mengambil harta rakyat dengan cara yang batil, membuat program-program yang batil. Hendaknya kau takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di depannya langsung. Inilah yang dikatakan afdalul jihad. Jihad yang paling utama. Kenapa demikian? Resikonya kan mati. Ini orang siapa kok berani-beraninya? Lancang sekali. Bicara di depan pejabat kok kayak gini. Ciduk. Ada kemungkinan dihilangkan nyawanya. Ya jihad. Kan itu dikatakan afdalul jihad. Resikonya maut. Seutama-utama jihad menyampaikan kalimat yang hak di sisi pemimpin yang zalim. Di sisi pemimpin yang zalim. Berarti nggak keluar-keluar di medsos, keluar-keluar di publik, atau keluar-keluar di podium, samperin. Itu afdhalul jihad. Siapa yang pernah melakukan ini? Menyampaikan kalimat yang hak di sisi pemimpin yang zalim, siapa? Nabi Musa alaihissalam. Dari Mesir lari ke Iran 10 tahun. Kangen sama Simbok, baliklah ke Mesir. Di tengah perjalanan ketemu api. Ternyata bukan sembarang api. Akan tapi api yang besar yang membakar pohon zaitun, sementara zaitun itu tidak terbakar. Ketika Nabi Musa takjub dengan pemandangan itu, maka tiba-tiba ada suara, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Hai Musa, sesungguhnya itu perbuatanku. Aku adalah Allah. Aku sesembahanmu. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah yang hak untuk diibadati kecuali aku. Fa'budni. Karena itu ibadahilah diriku. Kemudian mendapatkan mandat. Apa mandatnya? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Musa, pergilah engkau temui Fir'aun karena sungguh dia telah melampaui batas. Padahal dari Mesir kabur ke Iran gara-gara takut sama Fir'aun. Balik ke rumah malam-malam, di tengah jalan ketemu api. Harapannya apa? Karena tersesat di jalan, nggak tahu arah ke Mesir, ngelihat ada api, semoga si pemilik api tahu jalan menuju Mesir. Kalau nggak tahu jalan, paling tidak kita dapat api, kemudian api itu kita gunakan untuk penunjuk jalan dan juga penghangat bagi tubuh. Malam gerimis di padang pasir. Datang dengan harapan apa? Ke rumahnya tanpa sepengetahuan Firaun. Ternyata takdir berkata beda. Idhab ila Firaun innahu tagha. Samperin tuh Firaun. Dia melampaui batas. Nabi Musa nggak berani nolak karena ini syariat, ini risalah. Bagaimana cara menghadapi Firaun? Tenangkan dulu pikiran, tenangkan dulu hati. Dengan sebab pikiran yang tenang, hati yang tenang, masalah akan menjadi gampang. Solusi akan datang. Karena pikirannya tenang. Tapi kalau pikirannya kalut, galau, gelisah, gundah, gulana, gimana ya, yang sudah panik. Ketika memutuskan perkara keliru. Apa sebabnya? Tergesa-gesa. Karena itu Musa alaihissalam minta kepada Allah, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dulu dong hatiku ya Allah. Wa yassir li amri. Mudahkan urusanku. Minta kepada Allah, doa. Didatengin Firaun. Sama siapa? Berdua sama Musa. Bawa pasukan, ayo pasukan kerahkan dari RT sekian, RW sekian, yuk kita dobrak ke rumahnya Firaun. Zalim. Siapa pemimpin yang paling zalim? Firaun. Tapi lihat Musa, perwakilan Bani Israel menuju istana. Resikonya apa? Maut. Tapi beliau terapkan.
Itulah afdalul jihadi indallah kalimatu haqq inda sultan jair. Afdalul jihad, seutama-utama jihad adalah kalimatul haqq, menyampaikan kalimat yang hak di sisi pemimpin yang zalim. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain disebutkan, idza ra'aita ummati tahaba zalim an taqula lahu innaka zalim. Kalau kamu melihat umatku ini sudah takut menghadapi orang-orang yang zalim untuk mengatakan, "Hei, kamu telah berbuat zalim." Takut. Faqad tawadda'a minhum, maka itu tanda perpisahan dengan mereka. Maksudnya apa? Binasa. Tanda kebinasaan umat. Tapi hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Adapun hadisnya tadi yang man ra'a minkum munkara, Bukhari, Muslim. Afdalul jihadi indallah, hadis Tirmizi dan disahihkan oleh Albani rahmatullah alaih. Wa qama Abu Bakr As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau pernah pidato. Fa hamidallahu taala wa athna alaihi. Mulai memuji Allah, mulai menyanjung Allah. Biasakan untuk memuji dan menyanjung Allah di awal aktivitas. Seperti mau ceramah, innal hamdalillah, alhamdulillah, ahmadullah, biasakan. Kenapa demikian? Karena Allah suka dipuji. Kita lihat Al-Quran Al-Karim 30 juz. Ayat yang pertama apa? Dia puji dirinya sendiri. Alhamdulillahi, segala puji milik Allah. Dia puji dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena memang dia suka dipuji. Kalau antum sudah tahu Tuhan antum itu suka dipuji, maka buatlah dia suka sama antum. Puji dia. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Setelah itu salawat, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebut nama dia. Ya Rabb, innaka antal ghani wa anal faqir. Ya Allah, kau maha kaya, aku fakir. Allahumma ghnini, ya Allah, kayakan aku dong. Berikan aku kecukupan. Ya Razzaq, ya Allah, engkau itu maha pemberi rizki. Allahumma rzuqni, berikanlah aku rizki. Ya Rabb, innaka antas syafi. Ya Allah, engkau itu maha penyembuh. Allahumma shfini, ya Allah, sembuhkan diriku. Puji Allah, salawat untuk Nabi, sebut nama Allah, gunakan untuk meminta. Tinggal sebut aja namanya apa. Ingin mendapatkan anak, sebut Al-Wahhab, ya Allah yang suka memberikan karunia. Ingin mendapatkan penjagaan, ya Hafiz, ya Allah yang maha menjaga. Allahumma fadli, jagalah aku, wa usrati, dan juga keluargaku, dan seterusnya. Ini kebiasaannya para ulama, para anbiya. Mereka kalau mengawali satu pembahasan biasakan muji Allah subhanahu wa ta'ala, wa athna alaihi, dan menyanjungnya. Karena itu Nabi SAW dalam hadis syafaah, beliau enggak langsung, ya Allah itu umatku, masukkan ke dalam surga. Enggak seperti itu. Tapi sujud. Setelah sujud, fahamidahu wa athna alaihi, muji Allah dulu. Allah disanjung-sanjung, dipuji-puji sampai Allah ridha. Ketika dia ridha, baru Allah berikan izin untuk Nabi Muhammad SAW agar memberikan syafaah. Tsumma qala, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, ayyuhan nas, wahai segenap manusia, innakum taqra'una hadhil ayata. Kalian itu sudah membaca firman Allah Ta'ala. Saya tahu kalian hafal Quran. Kalian sudah melewati bacaan Quran yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Hai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, wajib jaga diri-diri kalian. La yadurrukum,
Adapun orang-orang yang mereka man adalla, yang mereka menyimpang, yang mereka maksiat, itu tidak akan membahayakan kalian idza tadaitum, apabila kalian sudah mendapatkan hidayah. Sebagian manusia memahami ayat ini enggak perlu amar ma'ruf nahi mungkar. Yang penting kalian sudah mendapatkan hidayah, jaga diri kalian masing-masing. Adapun orang yang menyimpang, biarkan saja. Jadi ayat itu seolah-olah mengatakan demikian. Yang penting kalian sudah terjaga di atas hidayah. Adapun mereka yang menyimpang, selama kalian menjaga hidayah kalian, maka bisikan-bisikan mereka, kemungkaran-kemungkaran mereka tidak akan memberikan pengaruh bagi kalian. Seolah-olah dipahami nggak perlu amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu diluruskan sama Abu Bakar As-Siddiq. Wa inna sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya pemahaman itu keliru, karena aku sungguh telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, innan nasa idza ra'awul munkara fala yughayyiruhu. Apabila manusia melihat suatu kemungkaran, kemudian mereka tidak berupaya untuk merubahnya. Merubah dengan tangan kalau dia mampu, merubah dengan lisan kalau dia mampu, paling tidak dia ingkari dengan hatinya. Au syaka ayyamahumullah bi'adzabin minhu. Hampir-hampir saja Allah akan timpakan azab di tengah-tengah mereka secara merata. Lihat ya, kenapa kok ada azab yang merata? Bisa jadi karena ini, tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu bersyukur, alhamdulillah ada ulama yang sudah meluruskan. Alhamdulillah ada sebagian ustadz sudah menasehati. Alhamdulillah ada sebagian teman yang inisiatif untuk memberikan nasihat, sehingga komunitas satu grup itu bisa terwakili, nggak dosa. Karena apa? Karena sudah diwasiatkan, sudah dinasehatkan. Yang ikhwan misalnya di grup suka posting-posting tapi ada nyempil wajah perempuannya, akhirnya dikonsumsi sama grup bapak-bapak, cakep juga tuh belakangan tuh. Diingatkan, mas, kalau posting sesuatu upayakanlah jangan kelihatan wajah ceweknya, nanti kan bisa dinikmati. Akhirnya kan terfitnah juga, siapa tuh, dan khawatir nanti malah kena fitnah. Jangan-jangan kamu sedang jalan sama cewek tuh. Diingetin, langsung diblokir misalnya. Ya sudah, perwakilan, yang penting sudah ada nasihat. Meskipun dia mungkin diblokir, nggak disukai, padahal pada hakikatnya dia sudah mewakilkan satu grup. Satu grup nggak berdosa gara-gara orang itu. Tapi itulah manusia. Kebanyakan mereka yakrahuna 'anil haqq. Mereka nggak suka dengan kebenaran. Ibu-ibu nasihatin yang sudah pakai cadar, kalau posting-posting pakai cadarnya, jangan dibuka, karena bisa jadi HP istri dipegang suami. Nah lo ketahuan, cakep juga. Wah ini elek, matanya doang cakep, ternyata dibuka memble misalnya. Kan nggak bagus juga. Dinasihati. Para ummahat, mohon jangan posting wajah ya. Upayakan jangan sampai kelihatan wajahnya di grup, meskipun ini grup ummahat, tapi kan nanti ada bapak-bapak mungkin ngelihat, apalagi di-upload Instagram, TikTok, nanti gambarnya dipakai orang loh. Ini ummahat satu nggak asik ini nih, usil aja kerjanya, blokir. Padahal satu ummahat ini mewakili satu grup yang kalau dibiarkan bisa jadi berdosa satu grup tuh. Tapi berhubung ada yang nasihati, maka gugur kewajibannya. Tidak ada dosa bagi satu grup itu. Apa sebabnya? Ada satu orang yang mewakili untuk memberikan nasihat. Cuma pola pikir kita sekarang berubah. Ada yang negur, ada yang jawil, ada yang nyolek, dianggap usir. Kamu serik ya, kamu hasad, kamu dengki. Kamu nggak mampu seperti saya, akhirnya kamu komentar tentang saya. Ya su'udzon. Bagi para penegak amar ma'ruf nahi mungkar, sabar. Memang seperti itu. Memang seperti itu. Luqman Al-Hakim menasihati sang putra. Nak, aqimis shalah, tegakkanlah salat nak. Wa'mur bil 'urf,
ajaklah manusia kepada hal-hal yang ma'ruf. Wanha 'anil munkar, cegahlah mereka, halangi mereka dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Wasbir 'ala ma asabak, tapi sabar ya kalau ada sesuatu yang bakal menimpamu. Lihat kalimatnya, sabar ya. Inna nahnu nazzalna al-Qur'ana tanzila, kami telah turunkan Quran dengan sebenar-benar turun. Quran nikmat bukan? Quran itu nikmat karunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya melalui rasulnya. Rasul dari kalangan malaikat, rasul dari kalangan manusia. Sampailah kepada kita mukjizat dari Al-Quran Al-Karim. Ketika dikatakan kami turunkan Quran kepadamu, harusnya kan apa? Bersyukurlah engkau karena mendapatkan kitab yang paling terbaik. Tapi bahasanya bukan syukur. Inna nahnu nazzalna al-Qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbik. Fasbir, sabar. Sabarlah kalian ketika menjalankan isi Quran. Isi Quran apa? Amar ma'ruf, nahi munkar, mengajak kepada hal-hal yang positif, menghalangi, melarang manusia dari hal-hal yang negatif. Itu isi Al-Quran. Siapa yang mengamalkan isi Al-Quran? Fasbir li hukmi rabbika. Sabarlah engkau di dalam menjalankan perintah Tuhanmu. Wa anhu, masih dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam, annahu qala la ta'muranna bil ma'ruf, hendaknya kalian betul-betul ajak manusia kepada hal-hal yang positif. Positif bukan menurut sisi budaya, tapi positif menurut Islami, menurut syariah. Oh, ini ma'ruf nih. Ma'ruf menurut syariat, bukan menurut budaya. Contoh, masuk ke dalam masjid. Menurut syar'i, menurut syariat, adabnya itu sholat 2 rakaat. Adabnya kan gitu. Menurut agama. Kalau menurut masyarakat, ya nggak apa-apa lah, tiba langsung duduk doang. Ini kan menurut budaya. Mana yang kita pakai ketika itu? Ya jelas menurut timbangan, tinjauan syariat. Ma'ruf itu menurut syariat, bukan menurut budaya istiadat, bukan. Menurut syariat. Kalau ada orang masuk masjid, enggak sholat dulu, langsung duduk, berarti dia telah meninggalkan yang ma'ruf. Kalau sudah bisa dipastikan dia meninggalkan yang ma'ruf, baru tegur, loh kok kamu enggak sholat tahiyatul masjid? Astagfirullah, lupa, jazakallahu khairan. Berarti kita sudah bisa memastikan dia sudah meninggalkan hal yang ma'ruf. Bagaimana cara memastikan dia sudah meninggalkan hal yang ma'ruf? Tanya dong. Jangan langsung disuruh, kamu ngajus berapa tahun, brewokan, masuk masjid langsung duduk aja. Tadi sudah, cuman keluar sebentar, masuk lagi nggak apa-apa tuh. Oh, malu kan? Tanya dulu. Kalau kita mau ngajak kepada hal yang ma'ruf, ya lihat dulu kondisinya. Bagaimana cara membaca situasi? Ya tanya, kamu kok masuk masjid nggak sholat dulu, langsung duduk? Bisa jadi lupa, astagfirullah, atau bisa jadi sudah. Sebetulnya tadi saya sudah, cuma ke kamar mandi. Masuk lagi kan nggak apa-apa. Kalau kita bertanya, maka kita akan tahu orang ini sudah meninggalkan ma'ruf atau tidak. La ta'muranna al-ma'ruf, hendaknya kalian ajak manusia kepada hal yang ma'ruf. Wa la tanhauna 'anil munkar, dan hendaknya kalian betul-betul halangi manusia dari hal-hal yang mungkar. Bagaimana caranya? Menghalangi manusia dari hal yang mungkar, baik mungkar menurut syariat. Mungkar menurut syariat. Bukan menurut budaya setempat, tapi menurut syariat. Sebagian tempat ada cowok sama cewek bukan mahramnya jalan gandeng tangan. Menurut sebagian budaya setempat, biasa kayak gitu. Tapi menurut syariat batil, kan gitu. Terus bagaimana cara mengetahui orang ini betul-betul melakukan kebatilan? Tanya, Mas, adiknya ya?
Oh bukan, ini cewek saya. Masya Allah. Udah nikah mas? Ya belum. Berarti kan mungkar. Mas, jangan di sini. Ini masjid. Masa sih buat tongkrongan, buat pacaran, buat selfie-selfie, buat ngadem-ngadem. Jangan di sini. Ngapunten. Nggak boleh pacaran di sini. Nggak boleh mojok di taman masjid. Bagaimana cara kita mengetahui orang ini betul-betul melakukan kemungkaran? Ya tanya kayak tadi. Mas, ini adiknya. Kan tanya seperti itu kan terungkap. Bukan, ini cewek saya. Ketahuan. Berarti dia telah melakukan kemungkaran menurut syariat. Jangan serta-merta, kamu pacaran kamu sini. Pergi kamu. Mas, saya baru nikah kemarin. Oh, ngapunten. Jadi harus bertanya terlebih dahulu. Paling tidak kita bisa memastikan orang ini betul telah terjatuh kepada kemungkaran. Maka ajaklah manusia kepada hal yang ma'ruf, halangilah mereka manusia dari hal yang mungkar. Kalau tidak, alaysallitanallahu syirarakum ala khiyarikum, atau Allah akan tetapkan di tengah-tengah kalian pemimpin yang menguasai kalian dari kalangan syirarakum, dari kalangan orang yang paling jelek di antara kalian. Berarti kalau kita punya pejabat jelek, itu pengaruh apa? Pengaruh amal. Dari siapa? Dari rakyat juga. Kita juga nggak bisa serta-merta menyalahkan mereka. Kita pun harus apa? Introspeksi diri. Kalau kita semua saleh, menjadi rakyat yang saleh, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, sudah bisa dipastikan pejabat-pejabat akan menjadi saleh. Apa sebabnya? Karena diajak korupsi nggak bisa. Ayo kita bikin bond kosong, ayo kita bikin program kayak gini. Oh Pak, nggak bisa Pak. Lu kenapa? Takut sama Allah. Oh ya sudah, cancel aja programnya, nggak jadi. Nggak jadi korupsi. Bukan karena takwa, nggak enak sama anak buah yang telah bertakwa. Tapi kalau kita sudah terlanjur dididik, setiap pemilihan umum dikasih besek, nomor 05 ya, Masya Allah kayak angkot. Pilih ini ya, pilih itu ya. Itu dari umur 18 kita sudah dididik untuk apa? Untuk nggak jujur. Ya gimana nanti ke depannya? Setiap pemilihan umum kita diracunin untuk memilih tokoh-tokoh tertentu lewat apa? Lewat riswah, lewat suapan. Anak-anak muda kadang ada yang nerima juga. Masyarakat-masyarakat yang lemah tergiur juga. Padahal cuma 500.000, 250.000 serangan fajar. Allahul musta'an. Itu akidah kita dijual. Kejujuran kita dibeli sama mereka dengan harga yang sangat minim sekali. 200.000, 150.000. Allahul musta'an. Coba kalau rakyat menolak, mereka berupaya jujur di hadapan Allah, ya pasti pemimpinnya kan baik juga. Kan itu jemaah rahimani wa rahimakumullah. Bukan saatnya untuk saling menyalahkan. Saatnya untuk introspeksi diri, kemudian berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling terbaik untuk bangsa dan juga umat ini. Tapi kalau kita meninggalkan amar ma'ruf, kita meninggalkan nahi mungkar, Allah akan memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang jelek di atas kalian. Fayad'u khiyaruhum fala yustajaba lahum. Terus orang-orang yang baik di antara kita berdoa kepada Allah, ternyata enggak dikabulkan sama Allah. Lihat ya, orang terbaik doa, minta sama Allah, ternyata Allah tidak mengabulkannya. Kalau Allah sudah tidak mengabulkan suatu doa, berarti ada petaka di sana. Apa petakanya? Allah tidak memberikan rahmat. Mereka meminta, ya Allah kasihani kami, ya Allah berikan pemimpin yang baik, ya Allah. Ternyata nggak dikabulkan sama Allah. Berarti ada petaka di situ. Apa sebabnya? Meninggalkan pokok yang besar di dalam Islam. Mengajak kepada hal yang ma'ruf, menghalangi manusia daripada hal yang mungkar. Baik, masuk pada pasal berikutnya. Fi arkanihi wa syurutihi. Rukun-rukun amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Wa syurutihi, dan syarat-syaratnya. Wa darajatihi, dan juga level-levelnya. Wa adabihi,
dan etika amar ma'ruf nahi munkar, wa nahwi dzalik, dan yang semisal dengannya dari perkara yang terkait tentang amar ma'ruf nahi munkar. I'lam, kata penulis rahimahullahu taala, ketahuilah anna arkanal amri bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari arba'atun. Sesungguhnya rukun amar ma'ruf nahi munkar itu ada 4. Ahaduha, salah satunya, an yakuna al munkaru mukallafan musliman qadiran. Orang yang mengingkari kemungkaran, 1, orang yang sudah terbebani syariat. 2, muslim. 3, mampu. Wa hadza syurut, ini syarat. Liwujubil ingkar, wajib mengingkari kemungkaran. Berarti kalau dia enggak mukallaf, masih bocah, tamyiz, berarti dia enggak wajib. Dia enggak wajib mengingkari kemungkaran. Sebagaimana sholat enggak wajib buat mereka. Masih usia tamyiz, masih 8 tahun, 10 tahun, kan belum wajib, belum balik. Kalau sudah balik baru seluruh hukum-hukum agama wajib untuknya. Demikian pula amar ma'ruf nahi munkar. Kalau belum balik ya belum wajib. Tapi kalau mereka mau amar ma'ruf nahi munkar, bagus, ada pahalanya. Di mana pahala ini pun bisa dibagi kepada orang tuanya. Yang kedua, muslimnya harus muslim. Kenapa harus muslim? Apakah orang kafir nggak boleh? Jamaah, amar ma'ruf nahi munkar yang menghasilkan pahala itu cuma dimiliki oleh orang muslim. Orang kafir boleh amar ma'ruf nahi munkar, tapi jangan harap pahala. Apapun amal yang mereka kerjakan, sebesar apapun amal yang mereka kerjakan, kalau tidak pakai password la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ya nggak akan sampai kepada petunjuk, nggak akan pernah sampai kepada pahala yang besar, karena mereka nggak punya passwordnya. Meskipun mereka punya amal yang bisa ditimbang, yang diharapkan bisa ditimbang, tapi kalau mereka nggak punya kuncinya, kata kuncinya, mereka tidak akan sampai mendapatkan pahala. Qadiran, yang ketiga mampu. Kalau nggak mampu, ya nggak wajib. Kan tadi sudah disebutkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi. Kalau nggak mampu ya sudah pakai hati. Wa hadza syurut li wujubil inkar, inilah syarat wajibnya ingkarul munkar. Fa inna as-sabi al-mumayyiz lahu inkarul munkar wa yuthabu ala dhalik, lakin la yajib alaihi. Ada anak kecil belum masuk usia baligh, dia mengingkari kemungkaran, maka dia mendapatkan pahala. Misalnya kakak kelas SMP main mercon, ada anak kelas 5, kan masih mumayyiz, anak kelas 5, belum masuk usia balik, diingatkan, mas jangan main mercon, ganggu orang tidur. Yusab, anak kecil itu bisa mendapatkan pahala ala dzalika, atas perbuatannya, lakin la yajib, tapi kalau ditinjau dari hukum syar'i tidak ada kewajiban bagi anak itu. Anak itu ngingkari kemungkaran bagus, nggak ngingkari kemungkaran nggak dihitung dosa, karena memang belum terbebani syariat. Baik, sudah Isya, mungkin kita cukupkan sampai sini dulu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fiikum.